ini biasanya ramai banget ketika bulan suci Ramadan itu kan biasanya ayam afkiran ini dipakai buat Mas, kalau pelihara DOC haruskah punya alat potong paruh? Di kandang saya yang 1000 ekor yang satu baterai isi 2 untuk lahan sendiri membutuhkan. Kalau yang standar PT pabrik pulet dari pabrik itu kalau nggak salah harganya sekarang, kalau vitamin sih biasanya emang diberikan sampai akhir, emang intens sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem ya. Baik, di video kali ini aku pengen melanjutkan segmen membahas atau merespon komentar-komentar dari teman-teman yang bertanya terkait dengan usaha ayam petelur ini tentunya. Nah, mungkin ada sebagian komentar yang sempat aku balas, tapi mungkin ada beberapa yang terlewatkan. Nah, adapun mungkin yang aku balas juga baru balasan singkat karena semuanya via teks atau balasan komentar. Nah, mungkin detailnya bisa aku jawab melalui opini ini. Maksudnya nanti semua respon atau semua balasan aku itu semua adalah berdasarkan opini pribadi yang mungkin sesuai dengan apa yang aku temukan di lapangan terkait dengan usaha ayam telurku ini ya. Langsung saja ya. Yang pertama ini aku mau merespon komentar dari Dery Apriyadi ya, Dery Apriyadi ya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Mas, bagaimana kotoran DOC yang di koran? Apakah koran ditukar terus atau tidak? Nah, tentang pertanyaan ini berarti menanyakan tentang kondisi kandang DOC saya. Nah, karena mungkin sebelumnya ada video tentang DOC dan ini sempat fokus mungkin dengan kotoran ayam yang ada di korannya ya. Nah, jadi untuk kotoran yang di koran itu kita awal mula sebelum penaruhan koran itu kita sekalian kasih berapa lapis gitu, sekalian berapa tumpuk. Jadi nanti tinggal ketika kiranya kotorannya sudah mulai numpuk, mulai dikelupas yang paling atas, otomatis nanti bawahnya kan masih ada korannya. Nah, seperti itu terus dilakukan seperti itu sampai kira-kira ayam ini sudah si DOC ini sudah nggak membutuhkan koran lagi. Nah, di usia-usia tertentu, misal udah di atas 5 minggu itu udah berani kita tanpa koran. Jadi tapi bawahnya sudah ada berambutnya, atau berambut itu sekam kalau mungkin orang-orang tahu. Nah, itu terkait dengan pertanyaan ini. Terima kasih ya dari Dery Apriyadi. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas, kalau pelihara DOC haruskah punya alat potong paruh? Nah, terkait dengan pertanyaan ini, untuk pemeliharaan DOC saya sendiri jujur nggak punya alat potong paruh. Kenapa? Karena sebenarnya potong paruh sendiri udah ada jasanya sendiri. Jadi kalau teman-teman mungkin nantinya di usia pulet baru mau potong paruh, itu mungkin bisa pakai jasa potong paruh, itu ada sendiri. Biasanya per ekor harganya kalau nggak salah 300 rupiah apa ya, kalau berapa ya, pokoknya antara sekitar itu. Nah, tapi kebetulan kalau DOC yang biasa aku pakai itu aku ngambil kondisi DOC yang emang sudah potong paruh langsung. Jadi habis si DOC ini menetas, dia langsung potong paruh laser, potong paruh via laser gitu. Jadi ini sama aja sih sebenarnya, tapi malah justru lebih bagus ini via laser karena nanti pas gedenya juga dia paruhnya rata semua. Biasanya kalau potong paruh yang via jasa itu yang pakai alat semacam potong paruh bukan laser gitu, ada yang nggak rata, kadang ada yang terlalu pendek, ada yang kurang pendek begitu ya. Tapi sih masing-masing, semua kalau dikerjakan profesional saya kira juga maksimal seperti itu. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Yulia Ningsih bertanya, Mas, kalau untuk ayam yang sudah usia akhir itu dijual lagi atau gimana? Ya, untuk kita sendiri biasa kita jual ke penadah. Penadah, maksudnya ada sendiri orang-orang yang biasa beli ayam afkiran untuk dijual di pasaran sebagai ayam potong. Nah, ini biasanya ramai banget ketika bulan suci Ramadan itu kan biasanya ayam afkiran ini dipakai buat buat dipotong untuk ayam sayur sebagai opor dan lain-lain gitu. Ini ramai biasanya. Makanya mungkin teman-teman nanti kalau pas bulan Ramadan main-main ke pasar itu sering banget lihat ayam merah. Ayam merah itu ayam layer ini, ayam petelur ini. Itu biasanya ayam yang sudah usia tidak produktif lagi atau usia akhir seperti itu.
Lanjut ke pertanyaan berikutnya aja ya. Kasmari Farm mau tanya Mas, berarti siklus pemberian obat dan vitamin tersebut harus dilakukan tanpa jeda sampai akhir ya? Kurang lebihnya seperti itu, tapi yang jelas teknisnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan si ayam sendiri. Nah, misal seperti vaksin dan lain-lain juga itu kan ada beberapa peternak yang mungkin standar manajemen pemeliharaannya udah bagus, terus kebersihan kandangnya udah bagus. Vaksin pun mereka hanya memperlakukan di awal-awal periode, mungkin sampai usia-usia tertentu doang, nggak sampai kontinu sampai usia akhir, nggak. Itu untuk kandang-kandang yang emang dari segi biosecurity-nya udah bagus. Itu biasanya vaksin hanya di awal-awal doang, karena memang vaksin kan fungsinya untuk mencegah si ayam ini terjangkit virus-virus yang ya membahayakan bagi ayam ini sendiri. Nah, terus itu terkait dengan vaksin ya, terkait dengan obat-obatan, vitamin, antibiotik dan lain-lain juga sama. Pemberiannya itu sebenarnya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau vitamin sih biasanya emang diberikan sampai akhir, emang intens sih dengan jadwal-jadwal tertentu. Nah, kalau vitamin itu ya, karena bagaimanapun ayam ini kan ayam produksi itu harus benar-benar secara asupan vitamin juga harus terjamin seperti itu. Nah, kalau antibiotik jelas, antibiotik juga kita pemberiannya sesuai dengan kondisi si ayam ini dan kondisi lingkungan. Kira-kiranya misal nih kondisi cuaca yang lagi buruk, sering hujan dan lain-lain. Nah, alangkah lebih baik kita tidak perlu menunggu si ayam ini terjadi CRD atau mungkin terjangkit penyakit flu lah, intinya gitu. Kita kasih antibiotik dulu biar mereka kebal, kurang lebih seperti itu untuk pemberian. Ya, secara umum sih memang pemberiannya intens sampai terus lah sampai usia akhir. Itu kebutuhan akan antibiotik dan vitamin itu secara umum memang perlu gitu. Bahkan kalau kandang saya juga sampai akhir, vaksin itu masih sering kita lakukan rutin, paling enggak 1,5 bulan sekali. 2 bulan sekali paling enggak, itu kalau udah usia tua. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Rombengan Anyar, wah dari Mas Rombengan Anyar ini bertanya, Mas itu tanahnya luas berapa ya? Ini kebetulan di video tentang kandang saya yang 1000 ekor. Nah, untuk tentang di kandang saya yang 1000 ekor yang satu bat resi 2 untuk lahan sendiri membutuhkan 7,5 kali 14,5 meter. 7,5 meter kali 14,5 meter itu untuk kandangnya saja. Maksudnya itu pun sudah sama space mungkin untuk naro-naro kayak habis ambilin telur itu di bagian itu pun sama jalan untuk lalu lalang, pemberian makan dan lain-lain. Itu kebutuhan untuk lahan 1000 ekor yang sistem baterai isi 2 seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nengna bertanya, Mas mau tanya, pulet umur 16 minggu sekarang berapa ya? Minta tolong alamat daerah Cileungsi atau Bekasi yang jual pulet ayamnya, kalau ada terima kasih sebelumnya. Oh ya, untuk usia saat ini di kisaran masih di atas 5.000 per minggunya. Nah, tinggal kalikan aja, kalikan 16 minggu itu berapa, di sekitar di 5.000-an dia. Kalau yang standar PT pabrik, pulet dari pabrik itu kalau nggak salah harganya sekarang di 5.400 kalikan 16 minggu itu tadi. Sekedar saran seperti biasa, aku pengen nyaranin kalau buat teman-teman yang baru mau mulai, kalau bisa jangan usia segitu, jangan 16. Kalau bisa ya idealnya 13, karena ya memang waktu itu kita harus memeliharanya sampai si ayam-ayam ini bertelur kurang lebih 2 bulanan memang. Cuma kan di waktu itu ayam butuh persiapan lah biar tidak stres pasca si ayam-ayam ini bertelur gitu aja ininya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya ya. Mas, pakannya beli di mana sampean? Nah, untuk pakan sendiri di kandang saya untuk saat ini kiriman dari agen atau dari agen yang biasa ngirimin pakan ke kandang-kandang. Nah, saya kebetulan menggunakan pakan merek Cargill untuk sementara ini. Untuk yang kandang saya yang 1000 ekor ini merek Cargill. DOC saya menggunakan Java. Ya, kurang lebih untuk DOC saya menggunakan pakan Benefit.
Kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya, biar nggak terlalu panjang kali ya. Widayati ya, Widayati. Bang mau tanya ukuran kandang atau baterainya lebar berapa? Bisa 3 susun gitu, lebar berapa? Oke. Kalau total dimensinya aku jujur aja nggak hafal, tapi kalau lebar sampingnya itu untuk isi 2 ekor itu, untuk lebar samping ya, sampingnya itu 2 ekor itu 30 cm. Nah untuk biasanya yang baterai sistem 1 ekor itu 20 cm. Nah untuk tinggi sama ke belakangnya itu kalau nggak salah 40 kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman sebenarnya bisa cari referensi yang lebih pasti, itu di Google udah banyak yang mengulik tentang lebar kandang baterai untuk ayam petelur, itu ada, itu pastinya di situ ada. Termasuk kan si ayam petelur ini juga kan sistem baterai ini kandangnya juga yang depan tingginya lebih panjang dibanding tinggi yang belakangnya, karena bentuk alasnya itu miring ke bawah gini biar telur yang dinding itu nanti pastinya bisa dicari referensi di Google, mungkin banyak. Itu aja mungkin sementara merespon terkait pertanyaan-pertanyaan subscriber part 2. Karena kemarin sudah ada, kita tag untuk part 1-nya. Nah sekarang ini yang part 2. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngedukung terus dan nontonin terus video Gopur Goblem terkait tentang bisnis ayam petelur. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat, dan seandainya ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan fenomena yang ada di lapangan, bisa mohon dibantu koreksi. Semoga itu aja. Terima kasih. Salam sukses. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gopur Goblem lagi mencoba suara, apakah masuk?